pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang akan melawat kami ketika kami boleh setia kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap orang yang berseru kepada-Mu. Biarlah kami ibu-ibu PWMI boleh menjadi ibu yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu terkasih, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sukacita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun mungkin banyak persoalan, pergumulan juga yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tapi kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan senantiasa melawat kita, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, diambil dari nats firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, menang dari pencobaan. Menang dari pencobaan. Ibu-ibu terkasih, berbicara tentang pencobaan. Pencobaan adalah kesulitan yang dialami oleh manusia, dan hampir setiap manusia pasti pernah mengalami pencobaan atau persoalan dalam hidup. Dan persoalan ini sendiri, pencobaan ini sendiri tentunya ibu-ibu bukan berasal dari Tuhan ya. Ini adalah pekerjaan iblis yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan karena persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tapi orang yang berseru kepada Tuhan, justru ini akan menganggap bahwa ini adalah ujian dari iman. Persoalan ini tidak akan melunturkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, berbicara tentang persoalan pergumulan. Semua manusia pasti pernah mengalami persoalan pergumulan. Tetapi apa yang membedakan kita orang yang percaya ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan? Karena memang firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami persoalan. Tadi lagu pujian kita ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, ya kadang mendung, ya kadang bisa kabut. Tuhan juga gak pernah janji jalan akan selalu rata, tetapi mungkin kita terkadang akan melewati jalan yang bergelombang. Kita melewati kerikil-kerikil tajam, artinya akan ada banyak warna-warni yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah janjikan semua yang ikut Tuhan maka jalannya akan mulus, pekerjaannya akan sukses, anak-anaknya tidak akan ada kendala. Tuhan gak pernah janjikan. Tuhan gak pernah janjikan hal itu. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Dia janjikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolongnya. Itu menjadi kekuatan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita menderita, tapi kita punya pengharapan. Ingat, salah satu syarat mengikut Yesus itu juga adalah memikul salib ya.
lambang dari penderitaan. Bahwa ada banyak hal juga yang akan dilalui oleh orang yang percaya, tetapi ada hal yang membedakan orang yang percaya dengan yang tidak percaya dalam menghadapi persoalan. Ibu-ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjalani kehidupan kita ini, persoalan dalam kehidupan kita ini dengan iman yang daripada Tuhan? Apa yang menjadi persoalan kita pada saat ini? Mungkin banyak hal yang menjadi persoalan kita, tetapi nats firman Tuhan pada saat ini boleh menghiburkan kita bahwa apapun yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang engkau alami, dikatakan itu tidak melampaui kekuatanmu. Jadi kalau saat ini Tuhan boleh izinkan kita mengalami persoalannya dalam kehidupan kita, Tuhan mau katakan engkau mampu melewatinya. Apa yang menjadi persoalan? Mungkin di tengah situasi pada saat ini, entah itu masalah ekonomi, mungkin masalah anak-anak, masalah kesehatan, masalah relasi kita dengan orang lain, dan mungkin banyak. Hingga terkadang kita merasa bahwa ketika kita mengalami persoalan mungkin terlalu banyak dan terkadang beruntun. Kita merasa, di mana engkau Tuhan? Keraguan ini terkadang muncul. Karena apa? Banyak sekali persoalan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan ini selama kita masih hidup mungkin ini akan terus kita alami. Tapi orang yang percaya, dia akan tetap punya semangat ketika menghadapi persoalan. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa dikatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan dikatakan juga sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan mengatakan engkau mampu. Dan Tuhan juga tidak akan memberikan pencobaan, mengizinkan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan itu mengenal kita karena Dia yang membentuk kita. Kalau ada seorang anak umur 3 tahun, kita sudah tahu dia 3 tahun. Tidak mungkin ada seorang ibu atau ada seorang ayah, orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengangkat beban 10 kilo. Umur 3 tahun diangkat 10 kilo. Gak mungkin. Kenapa gak disuruh? Karena dia tahu kekuatan anak itu. Dia tahu kemampuannya. Tidak mungkin akan disuruh mengangkat beban yang melebihi dari kemampuannya. Demikian juga dengan Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan memberikan persoalan, pergumulan, mengizinkan ya, Tuhan mengizinkan persoalan pergumulan itu ada dalam diri kita kalau kita nggak mampu. Jadi kalau saat ini kita punya persoalan pergumulan, itu artinya kita mampu. Itu menjadi suatu kekuatan bagi kita, supaya persoalan dan pergumulan itu tidak lebih besar di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, tetapi kuasa Tuhan itu akan jauh lebih besar ketika kita dengan keyakinan kita meyakini bahwa apa yang menimpa kita, persoalan apa yang kita alami pada saat ini masih ya kita mampu untuk melakukannya. Kenapa kita mampu melakukannya? Karena dikatakan Allah adalah setia, Dia adil, dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Ini nats firman Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, yakinlah Tuhan akan memampukan kita. Ini menjadi kekuatan kita. Jadi hari ini kita yang berbeban, Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Persoalan pergumulan yang kita hadapi, jangan persoalan itu yang lebih besar dalam diri kita, tapi biarlah dalam persoalan kita membawanya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kalau orang yang gak percaya, ketika dia mengalami pergumulan, dia akan cenderung putus asa. Dia tidak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan. Tetapi orang yang percaya, dia harus punya pengharapan. Orang yang percaya, dia punya pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Ini menjadi kekuatan kita. Tuhan, apapun yang aku alami pada saat ini, Tuhan pasti akan memampukan aku. Itu belum melebihi kekuatanku. Dan ketika berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar
akan ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari ibu-ibu tetap bersemangat di tengah pandemi sekarang. Ya, banyak persoalan, saya yakin ya banyak persoalan pergumulan, tapi mari tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan menepati setiap janjinya, dan mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap orang yang datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, mungkin pada saat ini kami punya beban, kami punya pergumulan, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, bahwa apapun yang kami alami Tuhan, itu masih belum melebihi kekuatan kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang adil, adalah Allah yang peduli, yang tidak akan memberikan, mengizinkan persoalan yang melebihi kekuatan kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap bertahan dan kami tetap berserah kepada Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami sepanjang minggu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.